Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Supari Satrio SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Hajah Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani dan Bapak Julian Rahmanto, serta yang kami muliakan guru kami Al-Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC MSY, serta Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk dapat berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti insya Allah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah setelah pembawa acara membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua yaitu akan disampaikannya tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC MSY yang bertemakan adab ketika menguap dan bersin. Kemudian setelah tausiah akan kita lanjutkan dengan acara ketiga yaitu doa penutup. Baik, untuk itu bersingkat waktu untuk tausiah dapat dimulai, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Haji Suparjo Sastro selaku CEO Absolute Group. Yang saya hormati Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Agus Suyarso selaku Direktur Absolute Services. Yang saya hormati jajaran direksi Ibu Hajah Eka, Ibu Asri Insani dan Bapak Julian Rahmanto selaku jajaran direksi Absolute Group, bapak-bapak, ibu-ibu karyawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik online maupun offline. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini menyebabkan dikucuri rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini dengan cuaca yang begitu indah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mempunyai semangat yang baru karena tahunnya juga tahun baru. Mudah-mudahan semangat juga semangat yang baru untuk mempelajari ilmu-ilmu agama sehingga dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema pada sore hari ini adalah adab ketika bersin dan menguap. Ya. Ternyata agama Islam memperhatikan pula dalam masalah ini. Dan begitu luar biasa karena diajarkan detil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kondisi-kondisi kita sebagai manusia ini menguap.
ngantuk sampai ada yang bilang temanya cocok Ustaz. Memang bikin ngantuk, ya menguap. Nah, dalam hal menguap dan dalam hal bersin ini ada adabnya ternyata dalam Islam, di mana ketika kita bersin, kita menguap, ada adabnya, ada etikanya, ada tata krama, ada sopan santunnya dalam Islam. Luar biasa. Maka dari itu seperti sepele, tapi sebenarnya ada ajaran dalam Islam yang mengajarkan ini semua. Yang pertama, kita membahas tentang adab ketika bersin dulu. Bagaimana kalau kita sedang bersin, dan bagaimana sikap orang yang ada di sekitar orang yang bersin. Yang pertama, kalau kita sedang bersin kan spontanitas, maka adabnya adalah hendak menutup mulut dengan tangan kiri. Asyik, jangan disengajain ke muka sampingnya. Wah, asin bisa. Apalagi semalamnya harus makan jengkol, luar biasa itu. Ya, jadi adabnya kalau kita bersin tutup pakai tangan kiri. Itu adab. Kemudian menutup wajahnya dan tidak mengeraskan suaranya. Ketika kita bersin, kan biasanya orang yang mau bersin itu kan terasa mau bersin. Ya, walaupun kadang spontanitas. Jangan dikencengin, wah kebenaran lagi ngumpul banyak orang. Wah sih, semua itu ya. Jadi kalau kita mau bersin, kurangi, kita usahakan suaranya dikurangi, jangan dilepas. Ya, dikecilkan, ada usaha di situ. Walaupun tetap misalnya suara besar, tapi kita usahakan untuk mengecilkan suara tersebut. Dan apa? Menutup wajah. Kayak begini. Begitu ya, tutup. Ya. Jangan wah langsung dikasih ke orang, jangan. Kenapa? Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasha ghatta wajhahu biyadihi. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi, Abu Hurairah, yang mengatakan bahwa apa? Kana Rasulullah idza atasha, apabila Rasulullah bersin. Nah, ini Nabi mengajarkan. Karena Rasulullah SAW idza atosha, apabila Rasulullah bersin. Terus gimana? Gatta wajahu biyadi, menutup wajahnya Nabi dengan tangannya. Harus nutup. Ya, nah itu dicontohin. Jadi ketika bersin menutup wajahnya, ya gitu. Menutup wajahnya. Au saubihi, atau dengan kainnya atau apa saja, ya, yang bawa biasanya sapu tangan atau apa, tutup, tahan, ditutup, ya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qadda biha sautu, dan mengecilkan, ya, suaranya, tidak membesarkan atau sengaja digede-gedein suaranya, jangan. Sunnahnya Nabi kalau bersin kita usahakan ada usaha mengecilkan suara bersinnya kita. Kemudian yang ketiga, ketika kita bersin, kita mengucapkan apa? Orang yang bersin alhamdulillah. Itu doa yang paling singkat, simpel. Alhamdulillah. Tapi kalau yang panjang, yang sedikit agak panjang, doanya alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Kalau yang pendek, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian apa? Kemudian ketika orang yang mendengar orang bersin mengucapkan alhamdulillah, nah yang mendengarnya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Spontanitas, kita doakan orang yang bersin itu. Kalau enggak yarhamukallah, rahimakallah, boleh. Jadi ada yang segatnya fi'il mudhari, ya, continuous tense, ada yang segatnya past tense, rahimakallah, rahimakumullah, boleh. Yarhamukallah, yarhamukumullah, boleh. Ya, jadi artinya semoga Allah memberikan kasih sayang kepada engkau. Gitu. Jadi
dibalas. Jadi yang bersin alhamdulillah, atau panjangnya alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Yang dengar yarhamukallah, gitu ya. Nanti ada lagi balasannya, yang bersinnya yahdikumullah. Itu. Kemudian apa? Bagaimana, ada pertanyaan, Ustaz, mohon maaf, kalau yang non muslim bagaimana? Bukan yarhamukumullah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Artinya tetap mendoakan, tapi doanya berbeda. Artinya yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Kalau yang bersinnya non muslim, tetap kita doakan. Kalau yang muslim, yarhamukumullah. Tapi jangan nanya alhamdulillah, muslim bukan ente. Wah, jangan, orang tuh sholat. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Lalu yang lainnya yang mendengar jawabnya yarhamukumullah. Lalu yang bersinnya yahdikumullah. Yahdikumullah yuslih balakum. Ini artinya saling mendoakan. Jadi ketika orang bersin itu nuansanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Kenapa? Ini ada dalilnya, riwayatnya Sahih Imam Bukhari. Sahih Bukhari. Idza atasa ahadukum, kata Nabi, idza atasa ahadukum, apabila di antara kalian bersin, ya, falyakul, maka ucapkanlah alhamdulillah. Yang siapa yang bersinnya? Alhamdulillah. Gitu ya. Falyakul lahu ahuhu aw sahibuhu, maka saudaranya atau temannya atau siapapun yang ada di sekitarnya mengatakan apa? Mengatakan falyakul yarhamukallah. Untuk satu orang yarhamukallah. Kalau orangnya banyak yarhamukumullah. Boleh enggak kalau satu orang tapi pakai sekat plural? Boleh, yarhamukumullah. Satu orang tapi kita mengucapkan mendoanya untuk orang banyak, boleh, yarhamukumullah. Ya, seperti assalamualaikum. Kalau satu orang kan mengucapin salam assalamu alaika. Tapi banyak kita sudah menjadi tradisi satu orang juga kita mengucapin salamnya assalamu alaikum. Padahal alaikum itu untuk orang banyak lebih daripada dua. Tapi mau satu mau dua kadang kita mengucapinnya assalamualaikum. Sama di sini juga kalau kita mendoakan yarhamukallah boleh untuk satu orang, tapi kalau maknanya plural jamak bentuk banyak pun boleh yarhamukumullah. Ya. Kemudian falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi misalnya saya bersin alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal, atau minimal alhamdulillah. Lalu yang mendengarnya yarhamukumullah. Lalu saya menjawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi saling mendoakan. Seperti itu. Ini sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam hadisnya. Kemudian di sini dijelaskan pula bahwa jangan kita mengucapkan yarhamukumullah kalau orang yang bersin nggak ngucapin alhamdulillah. Tuh, misalnya kita tahu nih kalau menjawab orang bersin kita yarhamukumullah, tapi orang itu bersin nggak ngucap alhamdulillah, ya, wah sih nggak ngucap ya alhamdulillah. Dan kita mau ngomong juga kagak ngucap, gimana nih? Nah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, janganlah mengucapkan doa yarhamukumullah kepada orang yang enggak mengucapkan alhamdulillah saat bersin. Ya, ada orang bersin, sih nggak ngucapin alhamdulillah, kita nggak usah ngucapin yarhamukumullah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, idza atasa ahadukum fahamidallah. Apabila bersin di antara kalian fahamidallah, maka memujilah kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu perintah Nabi, kalau kita bersin mengucapin alhamdulillah. Fasabbituhu, lalu jawab wa illam yahmadillah. Kalau orang yang bersin itu enggak ngucapin alhamdulillah, maka kata Nabi fala tusammituhu, maka jangan jawablah dengan kalimat yarhamukumullah, udah biarin aja. Gitu, ya. Sebagaimana yang dijelaskan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim sahih.
Jadi kalau dia bersin, alhamdulillah kita jawab yarhamukumullah. Lalu orang itu jawab apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau nggak jawab, asyik. Nah, nggak ngomong nih alhamdulillah. Udah kita nggak usah jawab yarhamukumullah. Karena Rasulullah bilang fala tusammitu. Jangan kau ucapkan yarhamukumullah buat orang yang bersin tapi nggak ngucapin alhamdulillah. Ya. Ada satu kisah. Jadi ada seorang penguasa, ya, presiden lah. Itu dia bersin di hadapan seorang ulama. Kemudian orang yang ulama itu ketika bersin si penguasa, ini ulama ini nggak menjawab, pasti nggak ngucapin alhamdulillah. Ulama itu nggak ngucapin yarhamukumullah, enggak. Padahal alim tahu tentang keutamaan menjawab doa bersih, tapi tidak mengucapkan yarhamukumullah. Ya, lalu marahlah si penguasa ini. Ya, marah, kemudian tanya, wahai fulan, wahai syekh, kenapa kamu tidak menjawab kalau aku saat bersin tadi? Tidak menjawab yarhamukumullah. Lalu orang yang alim itu mengatakan, karena kamu tidak mengucapkan hamdalah. Karena kamu tidak mengucapkan hamdalah, maka aku tercegah untuk membalasnya dengan mengucapkan yarhamukumullah. Nah, kemudian penguasa itu berkata, sungguh aku telah membaca hamdalah dalam hatiku. Aku baca tapi dalam hati. Kata ulama, ngeles lagi. Ya udah, saya juga sebenarnya udah jawab, cuma dalam hati juga. Begitu dia bilang. Ya, jadi apa hadis ini, ulama mengikuti hadis Nabi bahwa ketika orang bersin tapi dia nggak mengucapkan alhamdulillah, kita padahal tahu nih untuk menjawabnya, tapi karena nggak mengucapkan alhamdulillah yang bersin, kita nggak usah jawab. Ya, ikut apa hadis Rasulullah SAW, fala tusammitu, rawahu Muslim. Riwayat hadis Muslim, apabila ada orang bersin tapi nggak ngucapin alhamdulillah, kita nggak usah kita jawab. Tapi kalau alhamdulillah, asyik alhamdulillah, kita jawab yarhamukumullah. Lalu jawab lagi orang yang bersin, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maka disitulah terjadi saling doa mendoakan, semuanya berkah. Berarti kemudian adab etika orang yang bersin, tidak boleh bersin di depan makanan yang sedang dihidangkan. Oh, makan nasi mandi di sini. Wah, lagi acara besar, makan. Begitu makan udah satu nampan 4 orang nih. Wah, langsung bersin pas di nampan nasi mandi. Kencong banget, bahkan ada yang keluar segala itu. Yang 3, ya Allah, berubah ini rasanya ini. Jangan, kalau kita tahu mau bersin, buang ke kiri dan tutup. Asyik, ya gitu. Jangan disini asyik, biar kita makan sendiri, yang lain kagak. Jangan, ya. Jadi tidak boleh ketika bersin di hadapan makanan, ya. Hukumnya makruh. Kemudian di sini kalau kita bersin, walaupun kadang-kadang bersin itu kan spontanitas, ya. Kadang-kadang secara langsung, dadakan. Maka tidak boleh kita bersin di hadapan wajah orang. Ya, ada orang masih, jangan. Jadi usahakan menutup dan jangan di hadapan orang atau jangan di hadapan makanan yang sedang dihidangkan. Kemudian jika seseorang bersin, ya, jadi ketika seseorang berbicara satu masalah kemudian dia bersin, maka menurut ulama apa yang dibicarakan itu adalah benar. Kalau ketika bicara tahu-tahu dia bersin, saya lagi bicara apa tuh, itu ucapan yang dibahas itu adalah kebenaran atau benar, tidak bohong. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man haddasa hadisan fa'atasha fahuwa haq. Barang siapa yang berbicara satu pembicaraan lalu dia bersin, man haddasa hadisan fa'atasha fahuwa haq. Apabila seseorang atau siapa saja, banyak orang lagi ngobrol, lagi bicara, lagi meeting, lagi membahas satu hal lalu bersin, maka pembahasan itu adalah benar. Ya, hadis
riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Terus gimana kalau yang bersinnya belum balik? Balik itu adalah usia di dalam fikih itu usia balik yang kena taklif, kewajiban Allah wajib dilakukan oleh orang yang telah balik. Cirinya balik, kembali lagi ke ilmu fikih. Kalau laki-laki kalau balik, usia baliknya itu kalau laki-laki umur berapa? 17 tahun. Atau di bawah 17 tahun tapi sudah mimpi basah. Nah, itu sudah balik laki-laki. Ya. Apa usah mimpi basah? Oh, nggak usah dijelasin lagi itu. Ya. Belum 17 tahun tapi sudah mimpi basah, itu sudah balik. Ustadz, saya belum pernah mimpi basah, tapi usia saya 18 tahun sudah balik. Jadi cirinya laki-laki balik 17 tahun atau di bawah 17 tahun tapi sudah mimpi basah, ya, laki-laki. Kalau perempuan 15 tahun madhab Imam Syafi'i, atau di bawah 15 tapi sudah haid. Kan ada SD aja udah haid sekarang, betul kan? Umur 12 tahun udah haid itu ada perempuan. Jadi belum 15 tapi sudah haid. Di mana dia sudah haid, wanita muslimah madhab Imam Syafi'i, maka sudah balik. Tandanya seperti itu. Nah, kalau orang laki atau perempuan bersin di usia sebelum balik, masih anak kecil, ya, di sini dijelaskan, maka ucapannya bukan misalnya anak kecil, masih kita apa ucapannya? Barakallahu fiik, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi kepada engkau. Itu artinya. Itu ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini dijelaskan apabila ada orang bersin, bersinnya 3 kali, ya, kan ada tuh yang bersinnya berkali-kali, ya. Apabila bersinnya 3 kali, dijelaskan asyik lagi, asyik lagi, asyik 3 kali, itu menunjukkan bahwa hatinya, imannya, ketaatannya kepada Allah sangat kuat. Kalau bersinnya 3 kali, tapi jangan disengajain. Asyik, biar kuat iman. Asyik, disengajain. Ya bukan, ini hatinya refleks spontanitasnya memang 3 kali. Itu tanda orang itu kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, dari mana dalilnya? Itu mah buat-buatan. Enggak, ini ada dalil dari Rasulullah SAW. Tatkala Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah ketiga setelah Rasulullah, Sayyidina Utsman bersin sebanyak 3 kali berturut-turut, ya, bersin 3 kali berturut-turut Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Rasulullah berkata pada Sayyidina Utsman bin Affan, ya Utsman, alla ubashiruka hada Jibril yukhbiruni anillahi ta'ala. Wahai Utsman, maukah aku kasih tahu kepada engkau bahwa malaikat Jibril alaihi salam memberitahukan kepadaku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Muhammad bilang kepada Utsman gara-gara Utsman bersin 3 kali berturut-turut. Ya Utsman, ala ukhbiruka, ya, anna Jibril alaihi salam yukhbiruni anillahi ta'ala. Maukah aku kasih tahu informasi? Aku dapat informasi dari malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ma min mu'min ya'tisu salasa atasyatin mutawaliyah. Kata Allah dari Nabi Muhammad, barang siapa orang beriman, orang mukmin yang bersin 3 kali berturut-turut. Ini Nabi Muhammad bilang, hadis qudsi, ya. Jadi firmannya dari Allah tapi disampaikan melalui lisannya Nabi. Hadisnya hadis qudsi. Siapa orang beriman, dia bersin 3 kali berturut-turut, kata Nabi Muhammad, illa kanal iman bi qalbihi sabitan, kecuali orang itu imannya di dalam hatinya sangat kuat. Tuh hadis dari Rasulullah SAW, hadis qudsi, ya. Rawahu Al-Hakim an Anas, Imam Hakim dari Sayyid Anas radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada yang bersin 3 kali dengan alami, ya, bukan dibuat-buat, 3 kali dia bersin, atau kita sendiri dengan spontanitas, maka kata Nabi Muhammad
bahwa itu dia punya hati yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika seseorang bersin tatkala sholat, kan ada ya, lagi sholat, gigi kita nggak nahan, namanya bersin nggak bisa ditahan lagi sholat, wah sih, bagaimana? Maka dianjurkan baginya membaca doa ini, apalagi dalam keadaan sholat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hatta yarda rabbana wa ba'da ma yarda. Minimal alhamdulillah. Ya, ada itu dalam sholat. Ada pengecualian, bahkan dalam khutbah Jumat. Nih, misalkan khotib lagi udah naik mimbar, ya enggak? Kan jamaah harus mendengarkan aja. Tiba-tiba ada yang asyik, jamaah asyik. Kita jawab apa enggak? Kita lagi dengerin khutbah Jumat. Ya, maka Al-Imam ada satu kitab Fathul Bari mengatakan, di dalam kitab Fathul Bari, sunnah bahkan kita tetap mendoakan atau menjawab orang yang bersin walaupun dalam sedang mendengarkan khutbah Jumat. Ada lagi kita sholat, lagi mendengar khutbah, ada yang bersin, jawab ya rahmukallah ketika dia bilang alhamdulillah. Kemudian di sini kembali ke tema yang kedua adalah tasawuf. Tasawuf itu nguap. Nah gitu. Udah alamat ngantuk ya. Adab-adab ketika menguap. Menguap itu bahasa Arabnya tasawuf. Ya. Pertama, menutup mulut dengan tangan kiri. Kalau lagi nguap tuh jangan dibebasin. Keluar. Ya jangan. Ada orang sebebasnya aja tuh enak. Jangan. Kalau kita nguap, tutup sama tangan kiri ya. Jangan dibiarkan terbuka ya. Nanti ya begitulah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasa'aba ahadukum," apabila di antara kalian menguap. Ini Nabi yang mengatakan, "Falyumsik biyadihi ala famihi." Maka apa? Dekatkanlah tangannya ke bibirnya, ke mulutnya. Ya, tangan. Tutup. Apalagi lagi ngobrol. Ya enggak? Kita nguap. Ya, temu sama calon mertua nguap, wah alamat besoknya ditolak. Ya, jadi apabila menguap, tata keramanya gimana? Nutup mulutnya dengan tangan kiri ya, jangan dibuka. Fa inna syaiton yadhul. Kenapa? Karena ketika orang menguap, setan masuk. Setan akan masuk kepada orang yang sedang menguap. Makanya ketika nguap tuh tutup. Ya, rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim sahih. Jadi kembali lagi, ketika kita menguap, tutup mulut kita, jangan terbuka. Kenapa? Fa inna syaitana yadhulu, karena setan masuk lewat mulut orang yang sedang menguap. Bahkan ada tanda-tanda orang yang perlu diruqyah, itu kalau orang udah zikir, udah baca Quran tuh nguap. Ada orang kalau ngobrol berjam-jam semangat, tapi begitu ayo baca Quran, betul nggak? Ada kayak begitu. Banyak kan? Kalau lagi ngobrol aja, berjam-jam sampai subuh, nggak ngantuk. Tapi ayo baca Quran, udah nguap betul. Nah itu orang yang perlu diruqyah yang begitu. Ya, karena ada setannya, banyak itu setannya. Tanda orang kalau udah menuju ketaatan dia ngantuk, dia menguap. Ya, tapi kalau ajak ngobrol hal-hal yang lain, semangat. Nah, di sini dikatakan juga menahan diri sekuat mungkin untuk tidak menguap. Apalagi kalau lagi dalam acara meeting, acara formal, kita ngantuk, kita menguap, usahakan tahan. Usahakan tahan, jangan dilepas. Tapi kalau nggak kuat, boleh dilepas. Seperti itu. Kemudian apabila kita kondisinya sedang baca Quran, ini kembali lagi ke baca Quran. Ketika kita sedang membaca Al-Quran, di tengah perjalanan baca Quran, kita nguap, betul nggak? Ada nggak yang begitu ya? Lagi baca, Alhamdulillah, di tengah-tengah aja, atau nguap. Jangan dilanjutin, nguap aja dulu.
Karena kalau baca Quran sambil nguap, bacaannya nggak benar, betul ya? Contohnya, ya, contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Bacaannya pasti nggak benar. Dia nguap, tapi dia mau lanjutin. Itu bacanya pasti nggak benar. Jadi udah nguap-nguap aja, tutup dengan etika, ya. Nanti ulang dari awal yang saat itu dibaca. Jadi jangan baca sambil nguap, itu nanti keluar dari tajwid, ya. Jangan dilanjutkan bacaannya kalau dia sedang menguap, ya. Nguap dulu baru ulang. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan dalam hadisnya an Ikrimah radhiyallahu anhu, dari sahabat Ikrimah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum wa huwa yaqra falyumsik an qiraati." Apabila ada orang lagi baca Quran, lalu dia nguap, ngantuk, maka berhenti dulu, biar nguap dulu, baru lanjutin bacaannya yang benar. Jangan dilanjutin, itu nggak benar bacaannya, ya. Karena banyak nggak yang begitu lagi baca nguap? Banyak. Jangankan lagi baca, mau baca aja udah nguap. Ayo ngaji Quran. Nah, itu hawa-hawa setan itu, ya. Dan kalau nguap, sekali lagi etikanya harus tutup. Jangan dibuka, tutup. Ya. Ini lagi baca Quran, mau baca Quran. Itu semuanya pada yang mencium gitu bau naga. Langsung menyebar. Nggak boleh. Jadi etikanya tutup. Bagaimana kalau kita lagi sholat menguap? Hukumnya makruh. Kalau kita lagi sholat menguap, makruh hukumnya. Usahakan ditahan. Tapi kalau nggak kuat nggak apa-apa. Tapi hukumnya makruh. Makruh itu apa sih? Kalau dilakukan nggak apa-apa. Tapi kalau ditinggalkan itu pahala, bagus. Itu makruh, ya. Kalau bisa ditinggalkan. Tapi kalau dilakukan boleh, ya, nggak apa-apa. Kalau bisa ditahan itu lebih bagus, ya. Kemudian kalau lagi kumpul-kumpul banyak orang, tahan nguapnya. Kalau bisa buang mukanya ke kiri, ke bawah, tahan, ya, jangan di hadapan orang banyak. Kemudian apa? Sama dengan bersin, ketika menguap jangan dikeraskan suaranya, suara nguapnya, jangan. Itu jangan. Pelan ya. Kita mau bebas, tapi banyak orang dipelankan. Kalau bisa jangan bersuara, karena kita menghormati orang yang ada di sekitarnya, ya. Kalau sendiri kan kadang di rumah kita sebebas-bebasnya itu, betul lah. Keluar itu suara monsternya. Kalau sendiri silahkan karena tidak ada orang, tapi kalau banyak orang ada etika, ya. Menguap ditahan, usahakan kalau suaranya besar dipelankan, kalau bisa tanpa suara, dan ditutup, ya. Nah, baik, yang terakhir adalah diantara salah satu dari keutamaan Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya adalah para nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW nggak pernah menguap. Luar biasa. Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, nggak ada satu nabi pun yang menguap, ya. Ma tasa'aba nabiyyun qat, tidak ada satu nabi pun yang menguap saat hidupnya. Nggak ada rasa ngantuk, nggak ada rasa nguap-nguapan. Kalau bersin iya, Rasulullah pernah bersin. Tapi kalau nguap enggak. Nabi Nabi luar biasa, ya. Nah, tapi Nabi mengajarkan kepada umatnya, yang mana umatnya ya kadang-kadang menguap. Inilah etikanya. Jadi alhamdulillah sore hari ini kita belajar etika, adab ketika bersin dan ketika menguap. Ternyata hal ini sepele, tapi luar biasa, ya. Ada adabnya, ada etikanya, dimana kalau kita amalkan sesuai apa yang diajarkan Rasulullah, maka kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Sebagaimana Nabi mengatakan, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru
kamisli mi'ata alfi syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Nabi, di saat zaman sudah rusak, maka orang tersebut dikasih pahala seperti 100.000 orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sunnah Nabi. Ketika bersin, amalkan yang baru saja dijelaskan. Ketika menguap, amalkan yang baru saja dijelaskan. Ini semua referensi dari Nabi Muhammad SAW. Kita amalkan, maka pahalanya seperti orang yang mati syahid 100.000 orang. Luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yiji atas penyampaian tausiahnya. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa rangkuman dari materi yang telah disampaikan tadi, yaitu mengenai adab bersin. Yaitu yang pertama adalah menghadapkan ke kiri dan menutup wajah dengan tangan. Yang kedua adalah mengecilkan suara ketika bersin. Yang ketiga yaitu orang yang bersin membaca alhamdulillah, yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, kemudian dibalas lagi dengan yahdikumullah. Dan yang keempat adalah tidak boleh bersin di depan makanan yang sedang dihidangkan. Adapun untuk adab menguap adalah yang pertama yaitu menutup mulut dengan tangan kiri. Yang kedua adalah menahan diri sekuat mungkin untuk tidak menguap, dan yang ketiga adalah mengecilkan suara ketika menguap. Baik, sesi selanjutnya yaitu adalah tanya jawab baik online maupun offline. Bagi jamaah yang memiliki pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dikatakan bahwa bersin jika terpaksa dalam sholat dibolehkan. Ada batas maksimalnya nggak? Misalnya 3 kali kah? Termasuk menguap juga gitu. Ya, kalau bersin itu kan bukan kemauan sendiri, itu spontanitas. Itu tidak ada batasan sebersin-bersinnya, karena bukan kemauan kita. Kalau memang dia lagi flu, bersinnya terus bersin, ya berjalan, tidak apa-apa. Kecuali disengaja. Sengaja jangankan berkali-kali, 1 kali aja udah batal. Ya, kalau disengaja. Tapi kalau memang dia lagi kondisinya memang lagi bersin terus, lagi sholat, asin sampai berkali-kali, itu nggak ada batasan, karena selama itu berjalan dengan alami, itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau dibuat-buat, itu biar dapat pahala, asyik alhamdulillah yarhamukallah, asyik alhamdulillah yarhamukallah, cepet banget ya, jangan, nggak boleh. Jadi kalau alami 10 kali pun nggak apa-apa, selama memang kondisinya dia bersin dan spontanitas, bukan direncanakan oleh dirinya. Tapi kalau direncanakan 1 kali pun jadi batal, karena tidak boleh dalam sholat kita melakukan sesuatu di luar daripada yang diajarkan dalam Islam, baik kauliyah maupun fi'liyah, baik ucapan maupun gerakan. Tidak boleh kita mengada-ngadakan, menambah-nambah di luar dari aturan yang sudah ada. Jadi kalau bersin disengaja itu menambah-nambah berarti. Tapi kalau bersinnya alami, memang kita lagi flu, kita lagi bersin-bersin terus, tidak ada batasan. Kalau dikasih batasan, sedangkan ini refleksnya itu luar biasa, itu kita tersiksa dan Allah tidak mau umatnya itu sulit. Allah ingin memudahkan kepada umatnya dalam ibadah. Jadi tidak ada batasan selama itu alami, seperti itu. Baik, mungkin saya mau bertanya, Habib. Ustaz. Tadi kan sempat disampaikan bahwasanya ketika orang yang bersin tidak mengucap alhamdulillah, kita tidak diperbolehkan untuk mengucapkan yarhamukallah, Ustaz. Iya. Bagaimana jika orang yang bersin itu sebenarnya mengucapkan alhamdulillah, cuma kita nggak dengar, Ustaz? Apakah kita tetap sebaiknya tidak mengucapkan yarhamukallah atau bagaimana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi sempat disinggung mengenai hadis qudsi, yang mana informasi datang dari Allah
langsung disampaikan ke Nabi melalui malaikat Jibril. Kemudian perbedaannya hadis qudsi dengan firman atau Quran itu sendiri bagaimana Ustaz? Karena kan sama-sama dari Allah dan melalui malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara hadis qudsi dengan firman Allah yaitu Al-Quran. Kalau Al-Quran itu firman Allah ya langsung yang turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, itu langsung. Tapi tanda hadis qudsi itu adalah firman Allah juga seperti Al-Quran, tapi melalui lisannya Nabi dengan tanda-tanda Allah berfirman. Yang bilang Nabi, tapi Nabi mengatakan Allah berfirman. Jadi firman Allah yang langsung kepada Nabi Muhammad, tapi ucapan Nabi Muhammad mengatakan Allah berfirman. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran turun langsung, ya ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tandanya hadis qudsi itu kalimat Nabi Muhammad mengatakan qala Allahu Ta'ala, firman Allah, Allah berfirman. Tapi yang ngucapinnya Nabi, itu hadis qudsi. Kalau firman Allah ayat Al-Quran itu tidak ada kalimat seperti itu. Itu bedanya. Dan beda hadis, ada ayat Quran, ada hadis qudsi, ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi. Kalau hadis Nabi itu adalah aqwalun wa af'alun wa taqriratun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, ketetapan yang datang dari Nabi Muhammad. Ucapan Nabi itu hadis, perbuatan Nabi itu hadis, ketetapan Nabi itu hadis. Jadi ada tiga nih biasanya dalam ilmu Quran. Ada ayat Quran, ada hadis qudsi, ada hadis Nabi. Ya, yang tadi pertanyaannya dua itu hampir sama tapi berbeda jalur. Seperti itu. Satu lagi apa tuh? Tadi ketika orang yang bersin tapi mengucapkan alhamdulillahnya kecil nggak terdengar, apa kita sebaiknya tetap tidak mengucapkan yarhamukallah atau bagaimana sih? Nah, itu kondisinya kalau kita tidak mendengar ya. Kita tidak mendengar ucapannya padahal orang tersebut mengucapkan. Nah, kalau kita berkeyakinan tidak mendengar, berarti kan kita yakinnya nggak mendengar walaupun orang itu membaca. Tapi bagi kita yang ingin jawab, yakinnya kita beliau tidak mengucapkan alhamdulillah. Berarti kaedahnya fala tusammitu, kata Nabi Muhammad, jangan kau jawab doa bersin dia, karena dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Karena bagi orang tersebut merasa orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, walaupun sebenarnya mengucapkan, tapi bagi dia merasa tidak mengucapkan. Kembali hukumnya berbeda. Kalau dia tahu orang itu mengucapkan tapi dia nggak mau, berbeda. Jadi dua-duanya benar. Yang bersin benar alhamdulillah, tapi nggak kedengeran sama si fulan. Nah, si fulan nggak mendengar, ya entah kenapa gitu ya, dia merasa yang bersin ini tidak mengucapkan alhamdulillah. Bagi dia, dan al-yaqinu la yazulu bisyak, bahwa keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Yakinnya dia yang bersin itu tidak mengatakan alhamdulillah, yakinnya dia. Nah, keyakinan itulah jadi hukum. Karena menganggap yakinnya dia orang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, dan dia mengetahui hadis ini kata Nabi fala tusammituhu, jangan kau jawab orang yang bersin gak ngucapin alhamdulillah, makanya dia tidak menjawab. Dua-duanya benar. Yang bersin alhamdulillah benar dia baca, yang mendengar yang lainnya tidak mendengar alhamdulillah benar karena ikut hadis ini, dan dia merasa yakinnya tidak mendengar bacaan alhamdulillah. Tapi yang normalnya yang bersin alhamdulillah kedengaran sama orang sekitar mengucapkan yarhamukumullah, kemudian yang bersinnya mengucapkan lagi yahdikumullah. Itu yang ideal, seperti itu. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya?
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita telah sampai penghujung acara, yaitu doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Sidik. Namun sebelum kita berdoa, saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kesalahan kata maupun sikap, harap dibuka pintu maaf yang besar-besarnya. Baik, kepada Ustadz Sidik kami persilakan memimpin doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebagai penutup majelis kita sore ini, mari kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.